Bab 2771, tidak diundang oleh Gu Jun. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Total ada 6 orang. Semuanya mengenakan jubah yang indah. Pada jubah dengan warna yang berbeda, polanya pada dasarnya sama, hanya ada sedikit perbedaan. Apakah orang-orang ini? Sulang mengangkat alisnya, seseorang yang dikirim oleh Dewa Sangkuhan. Namun, dia langsung membantah spekulasi ini. Karena pendatang itu tidak lebih kuat dari Sangkuhan. Di antara mereka, hanya ada satu master teratas dari 8 alam semesta, dan sisanya adalah seniman bela diri tingkat 8 alam semesta biasa. Barisan ini terlihat bagus, tetapi terlalu lemah untuk menargetkan Sulang. Saat ini, kelompok prajurit abadi yang tidak diundang ini juga menemukan klon Sulang. Itu, seorang prajurit abadi dari tingkat lanjut 8 alam semesta. Bagaimana mungkin ada prajurit abadi yang begitu kuat di sini? Itu Sulang. Dia persis sama dengan potret kecerdasan yang diberikan kepada kita oleh Lord Gu Jun. Tidak, bukankah Sulang ada di Doudu Universe? Meskipun dekat dengan Doudu Universe, masih ada jalan yang harus ditempuh. Menurutku juga tidak benar. Bukankah Sulang adalah level teratas dari 8 Zou? Orang ini hanyalah warisan level tinggi dari 8 Zou. Dia sudah menemukan kita. Orang ini bukan Sulang dan dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Sulang. Kalau tidak, dia tidak akan ada di sini. Ayo kita naik dan menemuinya. Petik 2 petik 2. Kelompok yang terdiri dari 6 orang itu berdiskusi, dengan keraguan di hati mereka terbang langsung menuju klon Sulang. Pada saat yang sama, Sulang telah menggunakan Perfect Band untuk mengendalikan klon ini dan membuka panel atribut 6 orang. Pandangan ini, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa teknik yang dikuasai orang-orang ini agak familiar. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu beberapa teknik dalam warisan Kaisar Gu Jun Zhou? Itu dari Kaisar Gu Jun Zhou. Bagaimana mungkin itu orang-orangnya? Kupikir itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Sangkuhan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kelompok orang ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Sangkuhan. Baiklah, mari kita saling menghubungi dulu, mari kita bicarakan situasinya. Sulang berpikir begitu, dan mengendalikan klon agar tetap di tempatnya, menunggu lawan datang. Dia sangat santai, bagaimanapun, yang terkuat di sisi yang berlawanan tidak lebih baik dari Sangkuhan, dan dia bisa membunuh mereka semua dengan beberapa gerakan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam sekejap mata, 6 orang di bawah Gu Jun mendatangi klon Sulang. Di bawah Li Hong, saya telah bertemu dengan sesama penganut Tao. Datanglah tanpa diundang. Saya harap rekan-rekan Taois akan memaafkan saya. Prajurit abadi terkemuka dari 8 alam semesta berkata dengan sopan, dan 5 orang lainnya juga memberi hormat. Cukup sopan, Sulang bergumam dalam hatinya, dan berkata, kamu dari Kaisar Gu Jun Zhou, apa yang kamu lakukan di daerahku? Apakah kamu tahu siapa kami? Ini, rekan Taois benar, kami memang di bawah komando Lord Gu Jun. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tahu asal-usul mereka sebelum mereka mendaftar. Melihat ini, Sulang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena rekan Taois tahu identitas kami juga tahu Lord Gu Jun. Li Hong mendapatkan kembali ekspresinya dalam sekejap mata dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, akan mudah saja. Kami di sini untuk pewaris Lord Gu Jun. Pewaris Master Gu Jun, Yu Yangli, apakah kamu pernah mendengarnya? Pria tua berambut putih lainnya melengkungkan tangannya dan bertanya. Mereka sudah tahu bahwa di antara keterampilan rahasia Sulang, ada kesamaan dengan keterampilan rahasia Kaisar Gu Jun Zhou. Dengan kata lain, Sulang dan Yu Yangli pasti memiliki kontak. Jika Sulang menyangkalnya, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Sulang sudah merugikan Yang Li, mungkin membunuh orang dan memenangkan harta karun. Namun, jawaban Sulang membuat semua orang menghela nafas lega. Yu Yangli, ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dia tersenyum tipis. Aku tahu bahwa kita memiliki hubungan yang sangat baik. Bisakah kita melihat Yu Yangli? Li Hong segera berkata, belum lagi yang lainnya, yang terpenting adalah melihat bakat Yu Yang yang sebenarnya. Sepertinya kepura-puraanku sebagai pewaris Gu Jun akan terungkap, tetapi itu bukan masalah besar. Sulang berpikir demikian dalam hatinya, dan berkata secara lisan, aku tidak ada hubungannya, aku sudah mengatakannya,
aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Berbicara, di bawah tatapan Li Hong dan yang lainnya, Sulang melambaikan tangannya, dan klon Beiying muncul di sebelahnya. Adegan ini mengejutkan Li Hong dan yang lainnya. Baru saja, Sulang lainnya muncul. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, dia dapat dianggap sebagai klon, tetapi dia juga berada di level ke-8. Segera, hal yang lebih mengejutkan terjadi pada Li Hong dan yang lainnya. Sampai jumpa. Klon Beiying akan dilepaskan dari alam semesta kehidupan Yang Li, lalu menghilang. Hanya tersisa sosok berwarna merah muda, kuncinya adalah seorang pria. Ah ini rekan Yu Yang Li. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa berpakaian seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu maskulin, tetapi kau harus mengenakan gaun berwarna merah muda? Petik 2. Li Hong dan yang lainnya merasa ngeri, dan mereka hampir meragukan apakah Yu Yang Li adalah orang yang menyukai Longyang. Batuk, teman-teman Taoisme, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Yu Yang Li sudah mengetahui identitas pengunjung itu, terbatuk ringan, dan berkata, aku tidak mengenakan pakaian berwarna merah muda, tetapi pakaian macho. Ini adalah inti dari semangat macho. Aku tidak bisa mengatakan beberapa patah kata. Macho, inti spiritual, pakaian macho. Bukankah ini hanya berwarna merah muda? Petik 2. Li Hong dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi tercengang. Jika bukan karena informasi tentang Yu Yang Li di tangan mereka untuk memastikan bahwa orang itu benar, mereka akan meragukan apakah pihak lain berpura-pura. Semua orang dekat dengan pokok bahasan. Sulang tampak tenang dan bertanya dengan samar, Kaisar Gu Junzhou meminta Anda untuk datang, ada apa? Pernyataan ini keluar. Semua orang segera kembali ke jalur yang benar. Orang Ming tidak berbicara secara rahasia. Teman Sulang, kami mendapat kabar tentang Anda. Yang Mulia tampaknya memiliki beberapa teknik rahasia yang terkait dengan warisan Tuan Gujun. Yang Mulia dan Yu Yang Li memiliki hubungan yang baik dengan teman Taois. Apakah Anda memperoleh teknik rahasia dari Yu Yang Li? Li Hong menatap lurus, dan berkata dengan serius. 5 orang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Begitu komentar ini keluar, giliran Yu Yang Li yang tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Kakak senior Sulang adalah murid langsung dari Master Gujun. Metode rahasia yang dikuasainya secara alami diturunkan oleh Master Gujun sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya dariku? Kamu bahkan tidak tahu identitas kakak senior Sulang, aku benar-benar meragukan apakah kalian adalah Master Gujun. Yu Yang Li mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Mendengar ini, adegan itu sunyi. Li Hong dan 6 orang lainnya menggerakkan bibir mereka. Lihat aku dan aku melihatmu, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Apa yang terjadi dengan ini? Mengapa Yu Yang Li, pewaris Gujun, mengatakan bahwa Sulang adalah pewaris pribadi Kaisar Gu Junzhou? Kaisar Gu Junzhou secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak mengenal Sulang. Mungkinkah Yu Yang Li ditipu? Tetapi, apakah hal semacam ini bisa ditipu? Apakah Sulang adalah biografi pribadi Kaisar Gu Junzhou? Selama Yu Yang Li bukan orang bodoh, pasti ada banyak cara untuk membuktikannya. Jika Sulang palsu, pasti akan segera dibongkar. Tetapi sekarang, Sulang telah menguasai teknik rahasia secara menyeluruh, dan menggabungkannya dengan teknik rahasia lainnya untuk memperkenalkan yang baru. Ini berarti waktu telah berlalu lama. Tetapi Yu Yang Li masih tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana mungkin ini mungkin? Memikirkan hal ini, Li Hong dan yang lainnya memiliki ilusi, apakah Yu Yang Li dipaksa dicuci otak oleh Sulang ini? Saat ini, haha, Yu Yang pergi, saudara muda, jangan bersemangat. Sulang tiba-tiba berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Apakah kamu ingin mendengarkan? Pernyataan ini keluar, mata Li Hong dan yang lainnya langsung tertuju pada Sulang. Saudaraku, kamu bilang, aku mendengarkan. Yu Yang tidak bodoh. Begitu Sulang berbicara, dia sudah menebak sesuatu dengan samar. Tidak apa-apa, Sulang mengangguk dan mengaku, sebenarnya, bukan aku yang mewariskan Kaisar Gu Junzhou, kaulah. Mendengar ini, Li Hong dan yang lainnya saling bertukar pandang, sangat terkejut. Sulang mengaku, jadi, bagaimana Yu Yang Li tertipu? Ekspresi Yu Yang Li stagnan, dan ekspresi di wajahnya sangat rumit. Dia pernah merasa sangat marah dan cemburu karena Sulang secara pribadi diwariskan, tetapi dia tidak
Sulanglah yang menggerakkannya dengan tulus dan membiarkannya menghilangkan emosi negatif di dalam hatinya. Sekarang, dia telah kembali sebagai muridnya secara pribadi. Sulang bukan saudaranya, sebaliknya, dia merasakan kehilangan. Pada saat yang sama, Yu Yangli juga memahami beberapa hal Sulang terlalu kuat. Tidak hanya menguasai kecepatan kultivasi yang jauh melampaui imajinasi, pemahaman seni bela diri, tetapi juga berbagai metode yang luar biasa. Ingat baik-baik, teknik rahasia pemberdayaan, 3 teknik rahasia pembentukan pil, teknik klon yang tidak masuk akal, berbagai teknik rahasia pertempuran, prajurit kaisar abadi yang kuat, Del. Mana yang dapat dilakukan dengan warisan Gujun? Rahasia 7 karakter Gujun, di depan metode-metode ini, hanyalah sampah. Rahasia 7 karakter Gujun memang merupakan bagian yang sangat penting dari metode yang dikuasai Kaisar Gujun Zhou. Apakah Gujun seorang guru bagi Sulang? Hampir cukup bagi Sulang untuk menjadi guru Gujun. Faktanya, Yu Yangli menyadari ketidaknormalan ini sejak lama. Tetapi karena sangat percaya pada Sulang, dia memilih untuk tidak memikirkannya. Pada saat ini, Sulang secara pribadi mengakui bahwa dia memahami kebenaran. Apakah kamu marah? Melihat Yu Yangli tidak dapat berbicara, Sulang menghela nafas dan bertanya. Jangan, tidak sama sekali. Awalnya, aku akan melawan kakak, dan kakak benar-benar mampu membunuhku. Yu Yangli menggelengkan kepalanya, tapi kakak tidak melakukannya, malah berbohong padaku dan menerimaku. Mungkin ini kebohongan putih. Saat ini, Sulang, kau berpura-pura menjadi keturunan Tuan Gujun, dan berani menipu keturunan yang sebenarnya. Alasan mengapa kau tidak bertindak atas Yang Li adalah karena kau takut menjadi Tuan Gujun. Kebohongan macam apa? Yu Yangli, jangan tertipu. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin. Menurut pendapat mereka, Sulang tidak lebih dari bintang yang sedang naik daun, bukan apa-apa. Orang seperti itu berani berpura-pura menjadi keturunan Kaisar Gujun Zhou, menipu keturunan yang sebenarnya. Dan menipu warisan, maka dia harus membayar harganya. Adapun Yu Yangli, dia juga harus dihukum. Siapa yang menyuruhnya membocorkan warisan? Meskipun itu ditipu, itu adalah kesalahan besar. Semuanya, harap tenang. Metode kakak senior Sulang tidak seperti yang dapat kau bayangkan. Dia bahkan berani membunuh klon teratas dari 8 kosmos yang dibudidayakan melalui alam abadi 9 alam semesta. Tidakkah dia berani membunuhku? Kakak senior Sulanglah yang membiarkanku pergi, dan tidak mempermasalahkan pelanggaranku, tetapi malah mengajariku banyak keterampilan rahasia. Selain itu, aku tidak membocorkan warisan apapun kepada kakak senior Sulang. Kakak senior mendapatkan semuanya sendiri. Akhirnya, yang paling penting, teknik rahasia kakak senior Sulang jauh lebih baik daripada warisan Tuan Gujun. Yu Yangli menatap Li Hong dan yang lainnya dengan dingin, berbicara cepat, dan kembali. Anak ini, petik 1, tidak sia-sia aku memberinya semua jenis rahasia abadi dari tingkat dasar dan supernatural. Petik 1, Sulang melihat bahwa Yu Yangli berjuang dengan akal sehat, dan tersenyum. Kamu, Yu Yangli, obat apa yang diberikan Sulang padamu? Kamu harus berbicara kepadanya seperti ini. Ini konyol, sangat konyol, Master Gujun adalah seorang senior Jiu Zhou Eternal, Sulang ini hanyalah seorang junior, kualifikasi apa yang dapat kamu bandingkan dengan Master Gujun? Yu Yangli, sebagai murid pribadi Master Gujun, kamu harus mengerti apa yang harus kamu lakukan dan katakan dalam kapasitasmu sendiri. Yu Yangli, kamu bilang kamu tidak mengungkapkan warisan kepada Sulang, bagaimana dia mendapatkan warisan? Kebohongan semacam ini dapat dikatakan. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya tercengang oleh Yu Yangli, dan tiba-tiba menjadi sedikit marah. Di mata mereka, Kaisar Gujun Zhou adalah yang terkuat. Sulang, seorang pria yang belum mencapai 9 alam semesta, apa masalahnya? Dan Yu Yangli, sebagai murid dari warisan Gujun, berani berbicara untuk Sulang, itu benar-benar terlalu berat untuk dihadapi. Sekelompok katak di dasar sumur. Seperti yang kau tahu, aku mengikuti kakak senior Sulang untuk membunuh penguasa alam semesta Suyu, penguasa alam semesta Yilong, dan Sangkuhan, klon dari alam abadi 9. Di antara mereka, Sangkuhan memiliki kehendak dewa abadi dari 9 alam semesta, tetapi dia tetap terbunuh. Mungkin kau tidak dapat menyadari kekuatan wabah Sangkuhan saat itu.
Dengan kata lain, ketika kalian berenam pergi bersama, kau bukanlah lawan kakak senior Sulang. Yu Yangli berkata sambil mencibir melihat keenam alam abadi 8 yang marah. Kau masih memiliki saudara di sebelah kiri dan saudara di sebelah kanan. Li Hong menatap, menggertakkan giginya, Yu Yangli, jangan lupakan identitasmu. Sekarang sungguh tidak pantas bagiku untuk memanggil ketua Liga Sulang sebagai senior. Karena Master Gujun tidak memiliki kemampuan untuk mengajari pemimpin Sulang, aku memanggilnya kakak senior, itu diremehkan. Yu Yangli selesai berbicara sambil mencibir, dan memberi hormat kepada Sulang dengan hormat. Apa pemimpinnya? Sulang mengangkat alisnya, kakak. Ya, Tuan. Yu Yangli langsung berteriak. Jangan malu, Yu Yangli, kamu orang yang tidak masuk akal. Alam abadi 9 alam semesta telah bekerja keras untuk berkultivasi dan mencapai tingkat teratas dari 8 alam semesta, dan kehendak dewa ada di dalam tubuh. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Omong kosong, hanya omong kosong, Yu Yangli, kamu terlalu jauh. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya saling memandang, dengan marah menunjuk Yu Yangli dan mengutuk. Sepertinya kamu bukan katak di dasar sumur, tetapi kodok di dasar sumur. Kamu cukup bodoh. Kami membunuh sangkuhan di garis depan, dan kalian langsung datang untuk menyelidiki di garis belakang. Pikirkan sendiri, dari mana kalian mendapatkan petunjuk tentang kami? Yu Yangli mendengus dan menatap Li Hong dan yang lainnya, seolah-olah melihat sekelompok babi. Pernyataan ini keluar, Li Hong dan yang lainnya tiba-tiba menatap, dan mereka terdiam. Mereka berpikir dengan hati-hati. Memang seseorang yang menyembunyikan inisiatif untuk menyampaikan informasi ini kepada pasukan mereka. Pada saat ini, tidak sulit untuk menebak, itu mungkin diperintahkan oleh Dewa Sangkuhan. Jadi, apa motif dan tujuan Dewa Sangkuhan? Tidak sulit untuk menebak. Mungkinkah Sulang benar-benar membunuh klon abadi dari 9 alam semesta, Sangkuhan? Dewanya menyelidiki Sulang dan mengetahui bahwa teknik rahasia Sulang terkait dengan Lord Gujun, jadi dia menyelidiki secara diam-diam. Tujuan membocorkan informasi tentang Sulang kepada pasukan kita adalah untuk menyerang hubungan antara Sulang dan Lord Gujun. Petik 2 petik 2. Mata Li Hong dan yang lainnya membelalak dan tercengang, sulit untuk mempercayai spekulasi mereka. Namun spekulasi ini memang dapat mendukung fakta bahwa Sulang membunuh Sangkuhan, klon abadi dan kuat dari 9 alam semesta. Bagaimana? Sekarang kamu percaya? Yu Yangli mencibir, metode saudara Sulang tidak terbayangkan bagimu. Li Hong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Sulang. Sulang ini, yang tampaknya hanya memiliki tingkat lanjut 8 Zou, sungguh mengerikan. Tapi, cepat, Li Hong pulih dari kengeriannya, dan berkata dengan dingin, Sulang, bagaimana kalau kamu sangat kuat? Benarkah alam abadi 9 begitu kuat? Dengan kekuatan tempur alam abadi 8, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi 9 yang terlemah. Sulang, kamu memang sangat kuat, tetapi di hadapan Tuan Gujun, kamu tetap tidak berarti apa-apa. Yang lain juga mendengus dingin, menatap Sulang dengan wajah muram. Yu Yangli, kamu adalah murid langsung Tuan Gujun. Sekarang setelah Sulang membunuh klon dari kekuatan abadi 9, dia pasti akan menyebabkan bencana. Sekarang kamu kembali ke alam semesta Frostbite bersama kami, dan tetaplah aman terlebih dahulu. Adapun cara menghukummu atas apa yang kamu lakukan, Tuan Gujun akan memutuskan sendiri. Li Hong menarik napas dalam-dalam, dan setelah berbicara, menatap Sulang dengan dingin, kamu mencoba merebut Tuan Gujun untuk mewarisi teknik rahasia. Dosamu tidak dapat dimaafkan. Ikutlah dengan kami, lelucon. Kakak tertuaku, Sulang, tidak terkalahkan dalam hidup ini. Bahkan jika Dewa Sangkuhan datang sendiri, kami tidak takut. Yu Yangli berkata dengan tegas, dari sudut pandang Sulang yang telah berada di alam semesta Doudu, dia tahu bahwa Sulang pasti memiliki sarana untuk memastikan keselamatan. Gila, Yu Yangli, kamu benar-benar gila. Bagaimana mungkin Tuan Gujun memilih orang sepertimu sebagai pewaris? Li Hong sangat kesal dengan Yu Yangli hingga dia hampir melompat dan memarahi ibunya. Yu Yangli, aku tidak tahu mengapa kamu begitu mempercayai Sulang. Tetapi kamu harus tahu bahwa keabadian alam semesta 9 yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang dapat kamu lawan. Bahkan jika Sulang bersalah,
dia akan dihukum jika dia pergi ke alam semesta Frost Obsidian, tetapi dia sangat mungkin menyelamatkan hidupnya. Namun, jika kamu tetap di sini, kamu hanya duduk dan menunggu untuk mati. Ketika Dewa Sangkuhan turun, saat itulah kamu mati. Prajurit lain di bawah komando Kaisar Gu Junzhou memercikkan air kemana-mana, dan berkata bahwa mereka membenci besi tetapi tidak baja. Lelucon, sungguh lelucon. Yu Yangli sama sekali tidak mempercayainya, dan berkata dengan nada sarkastis, aku ingin menangkap kakak tertuaku, Sulang, dan dia berkata dengan sangat aneh. Kamu, Yu Yangli, kamu harus pergi jika kamu pergi hari ini, atau jika kamu tidak pergi. Li Hong benar-benar marah, dan aura tingkat atas dari 8 alam semesta meledak secara langsung, menyapu seluruh alam semesta. Tidak ada yang mau melawan. 5 orang lainnya juga memasuki kondisi bertarung, dan semangat juang serta napas yang bergejolak membengkak dengan gila-gilaan. Meskipun mereka tahu bahwa Sulang kuat, mereka tidak melihatnya sebagai kepercayaan. Pada saat ini, kemarahan muncul di kepala. Mereka ingin melihat apakah Sulang benar-benar sekuat yang dikatakan Yu Yangli. Oh, apakah kamu siap melakukannya? Sulang, yang jarang berbicara sepanjang waktu, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan awan bayangan besar tiba-tiba menutupi kehampaan yang luas. Li Hong dan yang lainnya menjadi kaku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Akibatnya, saya melihat senjata mesia humanoid yang gigih menempati kekosongan yang sangat besar. Napas teror menyelimuti. Li Hong dan yang lainnya hanya merasakan bahwa krisis akan datang, dan setiap sel dalam tubuh tampaknya berteriak dengan panik, mendesak mereka untuk melarikan diri, dan melarikan diri. Ini adalah 9 alam semesta lemah. Bagaimana mungkin, senjata macam apa ini? Tidak, ini tidak benar. Petik 2 petik 2. Li Hong dan 6 lainnya tercengang, dan ada kepanikan yang tak terkendali di pupil mereka. Mereka akhirnya mengerti. Apa yang dikatakan Yu Yangli, mereka berenam bukanlah lawan bersama, ini adalah kebenaran. Saat ini, demi adik laki-lakiku Yu Yangli, Sulang berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membunuhmu hari ini, pergilah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pernyataan ini keluar, Li Hong dan yang lainnya menghela napas lega, merasa seperti mereka telah memulihkan hidup mereka dari gerbang hantu. Aku, ayo pergi sekarang. Banyak, terima kasih, aku akan pensiun sekarang. Petik 2 petik 2. Saat semua orang berbicara, tubuh mereka secara naluriah telah mundur dan dengan cepat melarikan diri ke dalam riak-riak waktu dan ruang. Ayo pergi, saudara, kembali. Sulang berdiri dan melambaikan tangannya, dan Wu Yin menghilang. Baik, Tuan. Yu Yangli memberi hormat dengan hormat, mengikuti di belakang Sulang, menghilang ke dalam waktu dan ruang dan kembali ke benua Doudu. Sisi lain, Li Hong dan 6 lainnya menjalankan lusinan alam semesta alami dalam satu tarikan napas sebelum melambat. Aku tidak menyangka Sulang benar-benar menguasai kekuatan sekuat itu. Level 9 alam semesta lemah. Kekuatan tempur level 9 alam semesta lemah di level lanjutan 8 alam semesta tidak dapat dibayangkan. Hah, bagaimana dengan 9 alam semesta lemah? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 9 alam semesta abadi yang asli. Ya, Sulang sombong, menipu ahli waris Tuan Gujun dan merampas warisan, Tuan Gujun tidak akan melepaskannya. Hal yang sama berlaku untuk Yu Yangli, bukankah lebih baik mengikuti Sulang dengan bodohnya dan mengikuti kami untuk melayani Tuan Gujun? Berhenti bicara, sekarang aman, mari kita kirim informasinya kembali dulu. Tentang Dewa Sangkuhan, kita tidak boleh melewatkannya. Petik 2 petik 2. 6 prajurit abadi dari 8 alam semesta, kalian saling berbicara, dan segera memilah informasi dan mengirimkannya kembali ke alam semesta Suangyao. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di alam semesta yang dingin, Kaisar Gujun sedang melakukan pemanasan dan mengkonsolidasikan pasukan Kaisar abadinya. Tiba-tiba, dengan perubahan ekspresi, dia mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi, dan banyak tulisan baru muncul di sana. Menyapu pikiran, dengan pandangan panorama dari konten tersebut, alis Gujun berangsur-angsur mengernyit. Sulang ini menipu ahli warisku dan merebut teknik rahasia warisanku. Dan Yu Yangli ini benar-benar mengatakan bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar Sulang. Prajurit Kaisar Abadi Humanoid, dengan aura 9 alam semesta yang lemah. Bagaimana dengan 9 alam semesta yang lemah?
Dibandingkan dengan 9 alam semesta abadi yang sebenarnya, celahnya terlalu besar. Yu Yangli tidak tahu apa yang baik atau buruk, sulang pengkhianat dan sombong. Mereka tidak baik, jadi mereka harus dibersihkan. Wajah tua Kaisar Gu Junzhou penuh dengan ketidaknyamanan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia dikabarkan mudah dan baik hati. Tetapi siapapun yang dapat mencapai keadaan abadi 9 alam semesta tidak terbunuh dari lautan darah di gunung mayat Kaisar Gu Junzhou baru saja melakukan lebih sedikit. Namun, setiap kali dia membunuh, dia tidak berbelas kasihan. Sulang ini, berbohong kepada muridku, mencuri warisanku. Jika kamu memperlakukanku dengan hormat, kamu dapat mengampuni nyawanya. Mengusir orang-orang yang aku kirim langsung sekarang berarti memutuskan untuk melawanku. Namun, orang ini tidak bodoh, berani bersikap sombong, pasti ada dukungan. Beri dia yang lembut dulu, dan jika kamu tidak memakannya, berikan dia yang keras. Kaisar Gujun berpikir begitu, dan hawa dingin melintas di matanya. Dia segera memberi perintah kepada Li Hong dan yang lainnya untuk kembali ke Doudu Zuyu dan menyampaikan pesan kepada Sulang. Selanjutnya, informasi terkait tentang Sangkuhan dan dewa-dewa Sangkuhan muncul di benaknya. Sangkuhan, itu seharusnya klon Kaisar Tiankuzhou, Sang Jiuku. Orang ini pernah membunuh pembangkit tenaga listrik abadi dari 9 alam semesta dalam Perang Duniai. Itu bukan hal yang sederhana. Namun, dia dan Sulang memiliki permusuhan, dan aku juga ingin melakukan sesuatu terhadap Sulang, bukan musuh. Tentu saja, sebaiknya aku mencari waktu untuk memberitahu Sang Jiuku, dan omong-omong, aku ingin menyebutkan penempatan Anzi di situsku. Kaisar Gujun berpikir begitu, dan segera melanjutkan untuk memanaskan senjatanya. Di sisi lain, Tuan Gujun menyuruhku untuk menunggu kepulanganku. Kalau begitu Sulang sangat menakutkan, jika kita muncul di depannya lagi, dia mungkin benar-benar membunuh kita. Itu hanya pesan, tidak perlu keluar sendiri, cukup kirim beberapa bawahan lagi di level yang lebih rendah. Melihat apa yang dimaksud Tuan Gujun, dia tidak terlalu marah, tetapi berencana untuk memberi Sulang kesempatan lagi. Aku harap Sulang dapat memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak, kita berenam kemungkinan akan menjadi garda depan lawan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, kirim seseorang dengan cepat. Petik 2. Setelah beberapa diskusi yang menegangkan antara Li Hong dan yang lainnya, mereka masing-masing mengirim beberapa prajurit abadi level rendah kembali dengan cara yang sama. Para prajurit ini memiliki harta karun yang diberikan oleh Li Hong dan yang lainnya, dan kecepatannya tidak lambat. Selain itu, keenam Li Hong belum pergi jauh. Dengan cepat, bawahan mereka kembali ke alam semesta tempat mereka bertemu Sulang sebelumnya. Pada saat yang sama, di peron, Sulang memulai perburuan harta karun untuk leluhur terbang, mencari napas Li Hong dan keenam lainnya, untuk menemukan wilayah Kaisar Gu Junzhou. Kaisar Gu Junzhou saat ini tidak dikenal oleh teman dan musuhnya, dan kemungkinan besar akan menjadi musuh, jadi lebih baik diselidiki dulu. Saat ini, klon yang dia tinggali di alam semesta luar untuk diawasi selama 100 tahun menemukan prajurit abadi yang dikirim kembali oleh Li Hong. Dan yang lainnya, prajurit ini juga sangat berhati-hati. Mereka tidak tinggal terlalu lama, meninggalkan kartu geokomunikasi di kehampaan alam semesta, yang berisi apa yang ingin dikatakan Gu Junzhou, dan kemudian langsung pergi. Kaisar Gu Junzhou mungkin tahu sikapku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan veteran Jiushu Eternal ini tentang masalah ini. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mengendalikan klon untuk membaca informasinya. Pandangan ini tiba-tiba tertegun. Namun, kata-kata Kaisar Gu Junzhou ternyata cukup sopan. Gagasan umumnya adalah tidak masalah jika dia telah mempraktikkan teknik pewarisannya, dan kedua belah pihak dapat menjadi milik mereka sendiri. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Sulang benar-benar memujanya sebagai guru. Jika Anda tidak menginginkannya, tidak masalah, selama Anda membayar harga yang setara dan memastikan bahwa Anda tidak pernah mengungkapkan latihan penyebaran. Pada akhirnya, Kaisar Gu Junzhou menyatakan bahwa dia tidak dapat meninggalkan alam semesta Suang Yao dengan memanaskan senjatanya yang baru dipromosikan di lingkungan khusus. Oleh karena itu, Sulang secara khusus diundang untuk pergi untuk wawancara. Jika Sulang tidak mau pergi ke alam semesta Frost Yao, dia juga dapat menunjuk alam semesta sebagai tempat untuk berbicara, dan Kaisar Gu Junzhou akan mengirim klon untuk pergi.
Melihat maksud Kaisar Gujun Zhou adalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan damai, itu akan baik-baik saja. Tidak mungkin untuk pergi ke guru atau semacamnya. Untuk warisan tekniknya, aku akan memberinya beberapa teknik rahasia yang setara, dan itulah perbedaannya. Tentu saja, ini juga sangat mungkin menjadi jebakan, hanya untuk menipuku. Namun, tidak masalah jika itu jebakan. Aku punya lebih dari 50 nyawa, dan tidak apa-apa untuk menjebak lebih dari 50 jebakan mematikan. Memikirkan hal ini, Sulang membuat sketsa senyum kecil di sudut mulutnya segera. Ia teringat lagi pada adik laki-lakinya, Yu Yangli. Yu Yangli dan Kaisar Zhou Gujun harus bertemu. Bagaimanapun, ia memiliki warisan dari Gujun. Sebab dan akibat ini adalah kelanjutan atau pemutusan, dan pasti ada hasilnya. Sulang berpikir demikian, bahkan jika ia membuat keputusan, ia melihat Kaisar Zhou Gujun. Dan tempat pertemuan dipilih di alam semesta Suangyao. Bagaimanapun, aku tidak takut mati, tidak apa-apa melambaikan tangan dengan santai. Dan jika Kaisar Zhou Gujun punya ide yang buruk, itu akan sama dimanapun ia memilih untuk bertemu. Jadi lebih baik memilih alam semesta Suangyao. Kebencian benar-benar semakin dalam, dan tidak perlu mencari tempat untuk membalas dendam di masa depan. Setelah membuat keputusan, Sulang segera membalas dengan 5 kata dengan kartu giok komunikasi yang ditinggalkan oleh pihak lain. Sampai jumpa di alam semesta Suangyao. Segera setelah itu, ia juga membatalkan perburuan harta karun, menunggu komandan Kaisar Zhou Gujun untuk memimpin jalan. Di pihak Li Hong, dia menunggu dengan gugup, tetapi dia tidak menyangka akan segera mendapat balasan dari Sulang. Anak itu, Sulang setuju. Bagaimana mungkin, dia begitu sombong dan angkuh sebelumnya. Dia memilih untuk bertemu di alam semesta Froxiao, begitu gila. Atau apakah dia memutuskan untuk memuja Lord Gujun sebagai guru, sehingga dia akan melakukannya tanpa mengkhawatirkan keselamatan? Seharusnya yang terakhir, sikap Master Gujun tidak jelas sebelumnya, dan Sulang menganggap masalah ini sulit dilakukan dengan baik, jadi dia begitu tangguh. Ya, sekarang Master Gujun telah berjanji untuk menjadi tuannya, dia langsung menempel padanya, itu konyol. Hei, pergilah, ayo kita kembali untuk menjemput Sulang. Ingatlah, untuk menjaga ekspresinya nanti, bagaimanapun juga, dia sangat kuat, dan kemungkinan besar akan menjadi murid Master Gujun. Begitu, orang ini benar-benar tidak beruntung, dan Master Gujun tidak akan menghukumnya karena mencuri warisan. Tes Gading, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini. Siapa yang tahu pikiran sebenarnya dari Master Gujun? Ya, tidak peduli apa, pergilah menjemput seseorang terlebih dahulu. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa analisis, Li Hong dan yang lainnya mengungkapkan penghinaan mereka terhadap Sulang dan mencibir. Tetapi jika ada orang lain di sini, Anda dapat mencium aroma lemon. Awalnya mereka iri dengan kemampuan Sulang untuk berpegang teguh pada Kaisar Gujun Zhou. Namun, mereka tidak tahu bahwa Sulang tidak memiliki ide untuk berpegang teguh padanya. Kaisar Gujun Zhou macam apa itu, dan dia masih pergi ke seorang guru. Tidak lama, Li Hong dan yang lainnya kembali ke alam semesta tempat mereka pernah melihat Sulang sebelumnya. Tetapi tidak ada seorang pun di alam semesta. Setelah menunggu beberapa saat, Sulang melewati penghalang waktu dan ruang. Pamerkan juga, Sulang ini benar-benar sombong. Sialan, aku sangat marah. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya sangat marah, tetapi ada senyum di wajah mereka, dan mereka menundukkan tangan mereka kepada Sulang. Aktivitas psikologismu cukup kaya. Sulang mendengus pelan tanpa senyum, dan telah melihat melalui pikiran Li Hong dan yang lainnya dengan pencuri. Ini, tidak, Taois Sulang adalah pria yang berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang sangat baik. Aku akan menunggu dan membujukmu. Tidak banyak yang bisa dikatakan, Master Gujun masih menunggu kita untuk kembali, mari kita mulai sekarang. Petik 2 petik 2. Li Hong dan yang lainnya merasa ngeri dan malu, dan dengan cepat menunjukkan senyum menyanjung, dan mereka tidak berani memiliki pikiran lain di hati mereka. Ayo pergi. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, seolah-olah berbicara kepada sekelompok pelayan. Li Hong dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, dan segera memimpin jalan di depan mereka, membuka penghalang waktu dan ruang. Dan juga memberi Sulang peta alam semesta dengan garis-garis.
Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan apakah ada kesalahan di jalur selanjutnya. Selanjutnya, Sulang mengikuti Li Hong dan yang lainnya terus-menerus di jalan. Namun sebenarnya, ini hanyalah tiruan dari kendalinya. Dewa Sulang masih berkultivasi di peron saat ini. Lagi pula, ada banyak alam semesta tingkat menengah dan rendah di jalan, dan ini bukan waktu yang singkat untuk beralih ke alam semesta atas. Bukankah harum menggunakan waktu ini untuk berkultivasi? Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Sulang tetap di peron untuk menyelamatkan basis kultivasinya dan tidak melakukan apapun. Rutinitas hariannya adalah menanamkan Chu Xiaobei dan wanita lainnya, serta menanamkan latihan kepada bawahannya, dan kemudian menciptakan beberapa prajurit abadi baru. Adapun latihannya sudah lama berakhir. 10 penjahat seni bela diri menyambut liburan yang langka, satu persatu tetap tidak bergerak di kolam seni bela diri, seolah-olah kelelahan dan beristirahat. Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa Desperate Eternal Prison Array semakin meregenerasi diri dan benar-benar telah memasuki Nine Eternal Realm. Formasi Nine Universe Eternal Realm yang sebenarnya. Selain itu, Anda dapat memobilisasi kekuatan alam semesta untuk mempertahankan formasi otomatis penuh Anda sendiri. Fungsi generasi diri dari formasi ini benar-benar tidak normal. Namun, ia menghabiskan banyak bahan, dan semua bahan yang dapat dimakannya habis, dan sisanya berguna. Sulang menyentuh telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, ia tidak merasa tertekan. Bagaimanapun, ia sangat membutuhkan bahan. Akan lebih baik menggunakan fungsi dekomposisi satu klik. Pada saat ini, gerakan Sulang yang membelai panci formasi tiba-tiba terhenti, mengarahkan tangannya ke ruang penyimpanan. Ternyata Li Hong dan yang lainnya telah memasuki pemerintahan Kaisar Gu Junzhou. Puluhan alam semesta tingkat tinggi saling terhubung, membentuk saluran alam semesta alami yang rumit. Sama seperti di alam semesta Yuanming asli, pelabuhan ruang waktu kosmik yang dibangun oleh Hou Yunge dapat menghubungkan dua alam semesta alami dan membuat lalu lintas lebih lancar. Namun, proyek di bawah komando Kaisar Gu Junzhou terlalu besar. Sejumlah besar alam semesta alami dirangkai bersama oleh saluran ruang waktu kosmik seperti manik-manik, dan sejumlah besar alam semesta dapat dilewati melalui satu transmisi. Ini telah mengubah status quo bahwa prajurit abadi hanya dapat melewati satu alam semesta alami pada satu waktu, menghemat banyak waktu di jalan. Saat ini, Li Hong dan 6 orang lainnya membawa avatar Sulang ke alam semesta tingkat tinggi yang makmur. Di alam semesta ini, ada saluran ruang waktu tepat di depan alam semesta Suangyao. Tepat ketika Li Hong dan yang lainnya membawa Sulang ke saluran alam semesta. Keberadaan mereka, itu kebetulan ditangkap oleh jaringan intelijen Sang Jiuku dan dengan cepat ditransmisikan kembali ke alam semesta Tianku. Apa, orang-orang Kaisar Gu Junzhou telah membawa Sulang kembali ke alam semesta Suangyao? 5 dari 6 orang itu hanya berada di alam abadi dari 8 alam semesta biasa, dan yang terkuat sama sekali lebih rendah dari klonku. Jadi, Sulang pasti mengikuti mereka dengan sukarela. Ketika Sang Jiuku melihat kartu giok di tangannya, alisnya berangsur-angsur mengerutkan kening, dan hatinya dengan cepat menganalisis. Jadi, apakah semua tebakanku sebelumnya salah? Hubungan antara Sulang dan Kaisar Gu Junzhou tidak seperti yang kukira, tetapi hubungan yang lebih dekat. Tidak, itu tidak benar. Kaisar Gu Junzhou memang Sulang yang mengirim orang untuk menyelidiki. Dia tidak mengenal Sulang sebelumnya. Jadi, sekarang Sulang ada di sini, diperkirakan dia akan berbicara dengan Kaisar Gu Junzhou. Menurut kesamaan antara teknik rahasia mereka, mereka cenderung menjadi milik mereka sendiri. Tidak, jika memang begitu, akan sulit bagiku untuk membunuh Sulang. Sayang sekali aku tidak mendapatkan berita sebelumnya, kalau tidak aku bisa pergi untuk mencegat. Sepertinya kita hanya bisa mencoba menghancurkan hubungan antara Sulang dan Gu Jun. Akan lebih baik jika Kaisar Gu Junzhou bisa menangkap Sulang dan memberikannya kepadaku secara langsung. Ada rahasia di tubuh Sulang. Petik 2. Memikirkan hal ini, Sang Jiuku segera mulai memikirkan solusi. Tetapi setelah musyawarah, hanya ada satu cara yang mungkin dapat dicapai, yaitu dengan menggunakan keuntungan untuk menabur perselisihan dan mencoba membeli Kaisar Gu Junzhou. Jika Anda ingin membeli Kaisar Gu Junzhou, harta biasa pasti tidak akan berhasil. Hanya halaman kehidupan abadi atau yang setara.
Sang Jiuku menyipitkan matanya dan tersenyum, Anda dapat mencoba metode tanpa biaya. Setelah membuat keputusan, Sang Jiuku segera mulai bertindak. Dia menulis surat dalam sekejap, membiarkan jaringan intelijen mencapai tangan Kaisar Gu Junzhou secepat mungkin. Surat, Sang Jiuku pertama-tama mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap Sulang dan tekadnya untuk membunuh Sulang. Segera, dia menyatakan kesediaannya untuk memberikan sepotong kehidupan abadi sebagai ganti Sulang yang utuh. Pada akhirnya, dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf karena telah membuat jaringan intelijen di situs Kaisar Gu Junzhou, dan mengatakan bahwa dia akan menarik jaringan intelijen tersebut. Sang Jiuku tidak yakin bahwa itu dapat digantikan oleh Sulang. Tetapi dia yakin bahwa Kaisar Gu Junzhou akan lebih tertarik pada Sulang, atau serakah kata-kata, halaman sisa kehidupan abadi, rincian, Sulang lengkap, dan kata-kata lain dalam surat itu akan membuat Kaisar Gu Junzhou berpikir. Bahkan jika Sulang tidak dapat mencapai tanganku, di tangan Kaisar Gu Junzhou, kamu juga akan menghadapi masalah besar, mungkin kamu akan mati. Tentu saja, jika dia menyerahkan segalanya, dia mungkin akan selamat, tetapi ini bukan karakternya, dia bahkan berani membunuh klonku. Petik 2. Petik 2. Sang Jiuku berpikir sambil menunggu jawaban Kaisar Gu Junzhou. Di alam semesta yang dingin, Kaisar Gu Junzhou telah mengetahui bahwa bawahannya Li Hong dan yang lainnya telah membawa Sulang ke wilayahnya. Dia mencibir, tiba-tiba menerima panggilan pengadilan dari bawahan lainnya. Oke, surat Sang Jiuku. Orang ini ingin menukar Sulang, dan bahkan bersedia membayar halaman keabadian yang rusak. Meskipun itu adalah halaman keabadian yang rusak, itu juga merupakan harapan untuk melepaskan diri, dia bersedia. Hah, suratnya sepertinya telah mengungkap karakteristik Sulang yang sangat berharga. Kalau tidak, kebencian cloning saja tidak akan sepadan dengan pertukaran halaman kehidupan abadi. Lalu, orang itu Sang Jiuku dengan sengaja ingin menuntunku untuk menyerang Sulang. Hehe, Sulang memang sangat berharga. Dia memang memiliki rahasia dan itu layak untuk diselidiki. Awalnya aku berencana untuk menariknya dan mengarangnya. Petik 2. Petik 2. Setelah membaca isi surat itu, Kaisar Gu Junzhou menunjukkan cibiran dan menulis balasan sambil melambaikan tangannya. Secara kasar itu berarti kamu sangat tertarik dengan transaksi ini, tetapi kamu perlu memikirkannya. Selain itu, biarkan Sang Jiuku menarik jaringan intelijen, dan keduanya akan menghubungi secara langsung. Selesaikan ini, Kaisar Gu Junzhou menerima pesan lagi, dan ketika dia melihatnya, ternyata Sulang telah tiba di alam semesta Suangyao. Haha, akhirnya di sini, itu benar-benar membuatku menunggu cukup lama. Kaisar Gu Junzhou mencibir dalam hatinya. Meskipun dia memberi Sulang dua pilihan, satu adalah magang, tetapi untuk berdagang, tetapi dia tidak akan memilih keduanya. Dia ingin merebut segalanya dari Sulang, dan kemudian memenggalnya, selamanya. Ini adalah keputusan yang dibuat di awal. Setelah menerima surat dari Sang Jiuku, dia menjadi lebih bertekad untuk membunuh Sulang. Tetapi, karena Sang Jiuku juga sangat tertarik pada Sulang, kemudian dia mencari Sulang terlebih dahulu, dan kemudian memperdagangkan Sulang yang utuh kepada Sang Jiuku, untuk melihat apakah dia benar-benar dapat menukarnya dengan halaman abadi. Segera, sosok Gu Jun melintas, dan muncul dengan tatapan kosong di aula pertemuan para tamu. Pada saat yang sama, Sulang juga mengikuti Li Hong dan ke-6 orang lainnya untuk meninggalkan lorong ruang waktu alam semesta, menyusuri kekosongan alam semesta, dan terbang menuju tujuan. Pada saat ini, Sulang telah diam-diam digantikan oleh dewa. Dengan cepat, di bawah kepemimpinan Li Hong, Sulang datang ke benua super yang sangat akomodatif. Benua ini, seperti benua Doudu, keduanya kuat secara abadi, menggunakan planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya untuk casting. Mungkin, hanya benua seperti itu yang dapat membawa kekuatan abadi 9 alam semesta. Planet dan benua kehidupan biasa hanyalah pelet yang tidak penting bagi kekuatan 9 alam semesta. Alam semesta Suangyao ini cukup bagus. Itu pantas menjadi sarang kekuatan abadi 9 alam semesta. Sulang membuka pikirannya dan melihat berbagai peradaban kultivasi yang makmur di sepanjang jalan, dan mengangguk sedikit. Melihat ini, Li Hong dan yang lainnya di samping merasa jijik, seolah-olah mereka telah melihat pangsit. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa, di mata Sulang,
peradaban kultivasi di benua Frost Yao benar-benar hanya pantas mendapatkan kata baik. Karena peradaban kultivasi di tubuh Sulang, meskipun tingkat kekuatan tempurnya tidak sebaik itu, jika jumlah peradabannya banyak, itu akan sepenuhnya mengalahkan benua Frost Yao. Tidak lama, sebuah menara biru es yang besar muncul di pikiran ilahi Sulang. Setiap lapisan menara besar ini dapat menjadi benua kehidupan yang besar ketika ditempatkan di kehampaan alam semesta. Di puncak menara, napas yang sangat menakutkan terpancar ke seluruh benua Frost Yao. Namun momentum ini sungguh agung dan luar biasa, tanpa tekanan. Bagi makhluk-makhluk di benua Frostbite, ini benar-benar memberi mereka rasa aman yang mendalam. Senior Nine Universes Eternal, momentum ini sungguh menakjubkan. Sulang menyipitkan matanya sedikit sambil berpikir, lalu senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Bagaimana dengan Jiushu Eternal? Pokoknya, itu tidak bisa membunuhnya. Saat ini, Tuan Sulang, Tuan Gujun menunggumu di puncak menara, tolong. Li Hong berdiri di satu sisi, membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangan untuk mengundang Sulang maju. 5 orang lainnya melakukan tindakan yang sama. Oke, Sulang mengangguk dan melangkah santai. Tes Gading, kamu bisa berpura-pura. Itu, berpura-pura berada di depan Tuan Gujun, konyol, konyol. Petik 1 petik 1. Li Hong dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka di permukaan tetap tidak berubah, tetapi hati mereka memfitnah. Segera mereka mengikuti. Dengan cepat, Sulang selangkah demi selangkah tiba di lantai atas dalam sekejap mata. Menara besar ini memiliki efek mencegah pengintaian kesadaran ilahi. Pada titik ini, Sulang melihat wajah asli Kaisar Gujun Zhou. Dia adalah seorang lelaki tua dengan wajah biasa, tetapi rambutnya hitam dan berkilau, dan matanya tidak berlumpur. Saat ini, dia menatap Sulang sambil tersenyum. Di Sia Sulang, aku bertemu Senior Gujun. Sulang mengangkat tangannya untuk memegang tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Benar saja, itu menunjukkan bakat. Ngomong-ngomong, senjata lelaki tua itu baru saja dipromosikan, dan itu ada di kolam ini. Lelaki tua itu tidak bisa bergerak satu langkah pun, jadi dia tidak datang untuk menjemputmu. Kaisar, Gujun Zhou tertawa, dan segera menunjuk ke bilah biru yang menjulang di awan uap air. Gujun, lelaki tua dengan senyum yang begitu cemerlang, tidakkah dia pikir aku akan memujanya sebagai guru? Petik 1. Sulang berpikir dalam hatinya, dan tersenyum sopan di permukaan, seharusnya begitu, tidak ada alasan bagi para senior untuk menjemput junior. Wah, sangat masuk akal. Lalu, kau memilih untuk menemuiku karena kau ingin memujaku sebagai guru. Ini sangat bagus. Aku tidak akan membiarkanmu kalah denganku, setidaknya untuk memastikan bahwa kau menghindari jalan memutar dan menerobos ke alam abadi 9 secepat mungkin. Kaisar Gujun mengangguk dan tertawa, bahkan, aku dapat membantumu menemukan halaman keabadian, dan meminta kesempatan untuk melepaskan diri. Ngomong-ngomong, Kaisar Gujun Zhou berhenti, mengangkat tangannya sambil membelai janggutnya yang panjang, sambil tersenyum menunggu Sulangna membungkuk. Menurut pendapatnya, perkataan yang diucapkan Yu Yangli bahwa Gujunnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar Sulang, hanya akan diucapkannya karena pergulatan batin sesaat. Sungguh, situasinya seharusnya adalah setelah mengetahui bahwa dia dapat memujanya Gujun sebagai guru, dia meneriakkan. Aroma sejati. Selain itu, Sulang tidak membela diri dan memilih untuk bertemu langsung di alam semesta Suangyao. Kaisar Gujun Zhou hampir bertekad bahwa Sulang ada di sini untuk magang. Kecuali Kaisar Gujun Zhou, Li Hong dan yang lainnya yang mengikuti ke lantai atas dan berdiri di samping juga berpikir demikian. Namun, kata-kata Sulang melampaui harapan semua orang. Ini, Senior Gujun bercanda, junior datang kali ini untuk menyelesaikan transaksi dengan senior. Adapun warisan senior, junior telah mempelajarinya, dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Karena itu, Anda hanya dapat memilih untuk menggunakan teknik yang tersisa dengan nilai yang sama atau harta surga, material, dan bumi untuk dipertukarkan. Setelah transaksi selesai, masalah ini sepenuhnya ditutup. Sulang tampak santai, dan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Pernyataan ini keluar, adegan itu tiba-tiba sunyi, hampir sunyi, dan jarum jatuh bisa terdengar. Segera, Sulang, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Dapat memuja guru Gujun sebagai guru adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak kekuatan abadi.
Beraninya kau meninggalkannya seperti sepatu. Anak-anak Sulang, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Tidak tahu apa itu, kalian tidak tahu harus berbuat apa, jadi jangan ragu untuk berlutut dan mengakui kesalahan kalian kepada Guru Gujun. Petik 2. Petik 2. Li Hong dan yang lainnya menatap, dengan ketidakpercayaan di hati mereka, dan mengucapkan kata-kata kasar. Namun, Sulang menutup telinga terhadap apa yang mereka katakan, hanya menatap Kaisar Gujun Zhou sambil tersenyum. Kaisar Gujun Zhou melambaikan tangannya ke arah Li Hong dan yang lainnya, dan keenam yang terakhir segera menutup mulut mereka. Suasana di tempat kejadian kembali menjadi sangat sunyi. Namun, Sulang masih tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, bahkan tidak ada sedikit pun tekanan.